Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah pada hari ini. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-201 tanggal 20 Juli tahun 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42 dengan perikop Maria memilih yang terbaik. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Itulah perikop atau nats pada minggu ini, khotbah minggu ini. Kita melihat dalam bulan Juli selalu kita menyatakan bahwa setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Pekerjaanmu, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak sia-sia, adalah merupakan diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah pedoman kita dalam bulan Juli. Sekarang kita masuk dalam nas hari ini, Marta dan Maria. Apa latar belakang? Di sini kita lihat ada dua bersaudara. Pada saat Yesus berjalan melalui satu kampung dan di situ ada Marta dan Maria. Mereka membiarkan masuk Yesus dalam rumahnya. Dan kita tahu memang dalam bertamu ya ada istilah ya
tamu itu harus dihormati. Kenapa harus dihormati tamu? Karena dalam Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, giatlah bertamu karena dalam tamu tersebut kemungkinan ada seorang malaikat. Itulah pentingnya kita memiliki tamu dan menghargai melayani tamu. Sekarang apa latar belakang daripada perikop ini? Mari kita lihat latar belakang daripada perikop ini. Hal ini mencatat peristiwa ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Itulah tadi dikatakan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Mereka adalah kakak beradik. Di sini Yesus menekankan pentingnya mengutamakan hubungan pribadi dengannya di atas kebutuhan duniawi. Jadi ada semacam penekanan bahwa hubungan dengan Tuhan itu lebih utama dibanding dengan duniawi. Kita lihat pada saat Marta melayani dan Maria duduk di dekat kaki Yesus dan sibuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Di sini kita lihat perlakuan atau sikap yang merasa kurang baik, seolah-olah karena Maria mendengarkan firman Tuhan dan tidak melayani, Marta merasa terusik. Karena Marta menginginkan kalau bisa mereka berdua melayani tamu dengan baik. Ada ketidakikhlasan dari Marta untuk melayani tamu. Sampai Marta menyampaikan kepada Yesus, lihatlah, adikku tidak memperdulikan aku dan membiarkan aku melayani sendirian. Suruhlah dia, kata Marta kepada Yesus. Ini langsung jawaban Yesus. Marta, Marta, kau khawatir apa yang kau lakukan. Maria memilih yang terbaik bagi dia, dan itu tidak bisa diambil dari dia. Lukas 10 ayat 42 dikatakan, dia memilih yang terbaik. Dalam hidup kita pun sering seperti itu. Kita mengutamakan yang mana? Melayani juga baik. Mendengarkan firman Tuhan juga lebih baik. Tapi ada kalanya kita membuat suatu utara sejati kita fokus pada firman Tuhan. Apakah Marta salah melayani tamu? Tidak. Marta melayani itu juga adalah untuk tamu, dan itu baik sebagai hubungan sosial. Maria memilih untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Apakah salah? Baik. Karena dia juga ingin apa yang disampaikan oleh mereka. Maka sering juga kita seperti ini. Ada tamu kita yang datang. Ada yang menemani berbicara, ada yang melayani. Sebenarnya di sini sudah padu. Kalau seandainya Marta tidak bersungut-sungut, pekerjaan dia pun melayani, itu pun ibadah. Dan Maria menemani untuk berbicara dengan Yesus. Dia memilih. Karena apa sih tujuan mereka datang ke sini, kira-kira begitu. Maka Yesus mengatakan, Marta, Marta, kau khawatir, katanya. Ya. Nah, dikatakan, kalau Maria memilih yang terbaik, itu tidak bisa diambil dari dia. Kalau kita lihat dalam ayat 41, Yesus mengatakan, Marta, Marta, jawab Tuhan,
engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Jadi Marta memikirkan pelayanan yang baik, padahal Maria ingin menggali apa yang diberitakan oleh Tuhan. Jadi dua pilihan, pelayan yang baik dan pendengar yang baik. Dan kedua-duanya ini adalah bisa dikatakan baik. Hanya Marta kayaknya kurang setuju dan bersungut-sungut. Seandainya Marta tidak bersungut-sungut kepada Yesus, mungkin jawab Yesus tidak akan seperti itu. Tapi karena dia bersungut-sungut, maka Yesus mengatakan, Marta, kau khawatir, memikirkan ini dan itu. Artinya pelayanan yang dipikirkan. Dan Maria mendengar firman Tuhan dan ajarannya. Jadi kita pun jangan sampai terkecoh. Apa utara sejati kita? Jadi latar belakang di sini adalah seorang pelayan Marta. Maria mendengar, seandainya Marta tidak bersungut-sungut, itu sama-sama baiknya. Dia harusnya ikhlas. Ya. Kalau seandainya Marta, udahlah, dia mendengar firman Tuhan, saya melayani, jalankan dengan baik, ikhlas. Mungkin tidak akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Kau khawatir katanya. Kau khawatir karena kau memikirkan ini dan itu, pelayanan yang kau pikirkan. Sedangkan Maria mendengar firman Tuhan, tidak bisa diambil itu dari dia, kata Yesus. Dan juga dalam hal Alkitab juga dikatakan, ya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru akan diberikan yang lainnya kepadamu. Kerajaan Allah. Di sini Maria memilih, dia mendengarkan firman Tuhan adalah baik. Dan Marta memilih untuk melayani, itu juga baik, menghormati tamu dan tidak salah. Persoalannya sekarang adalah mari kita fokus kita apa? Utara sejati kita apa? Itu yang mau kita lihat. Sehingga dari latar belakang ini kita bisa melihat keduanya adalah baik. Namun apabila Marta tidak bersungut-sungut, itu boleh dikatakan baik. Artinya ikhlas dia melayani. Dan melayani itu adalah ibadah. Karena dalam Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, kalau kita melayani tamu dengan setulus hati, karena di antara tamu kemungkinan ada malaikat. Itulah sebabnya kita harus menghormati tamu. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Apa tujuannya? Pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tujuan utama dari ayat ini adalah untuk menekankan pentingnya mendengarkan dan mengutarakan ajaran Yesus. Dan mengutamakan ajaran Yesus, mendengarkan dan mengutamakan ajaran Yesus di atas kesibukan sehari-hari. Mulai mengarah. Jadi apa fokus utara sejati kita? Dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya. Di samping kesibukan-kesibukan kita tetap mengutamakan fokus kepada Tuhan. Dan kalau seandainya pun Marta tidak melayani sama-sama dengan Maria mendengarkan apa yang berita apa dari Tuhan, tidak jadi masalah. Toh masih bisa setelah itu baru mereka menyiapkan segalanya. Tapi Marta lebih dulu dia menyiapkan pelayanan, dia mengutamakan pelayanan duniawi. Maria mengutamakan firman Tuhan. Itu bedanya. Jadi utara sejati kita apa? Itu yang perlu kita dahulukan dalam setiap kesibukan kita. Jadi di sini tujuan utama itu apa? Kalau kita memang menginginkan life after life, the new of Jerusalem, artinya hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru,
itulah kita utamakan dulu utara sejati kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Mendengarkan firman Tuhan. Baru yang lainnya. Nah, ini dilakukan oleh Maria. Dan Marta memilih melayani. Jadi ada dua contoh bersaudara ini. Mana yang sudah menjalankan utara sejati. Dan mana yang belum menjalankan utara sejati. Maria menjalankan utara sejatinya dan mengutamakan mendengarkan firman Tuhan. Dan Marta, dia mengutamakan pelayanan, artinya kebutuhan duniawi. Dari sini kita melihat bahwa mengutamakan mendengarkan firman Tuhan dibanding yang lain adalah merupakan inti daripada perikop ini. Ya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari sering kita seperti itu. Misalnya, ada stimulus hari ini adalah hari Minggu. Ada stimulus kita berpariwisata. Pergi ke pariwisata atau pergi ke gereja. Disinilah kadang-kadang kita harus memutuskan. Kalau kita memikirkan life after life di New Jerusalem, hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem, tentu kita memikirkan ibadah dulu. Baru pariwisata. Ada kalanya dari kantor kita diminta untuk berpariwisata pada hari Minggu. Ini pernah kejadian pada diri saya. Selalu berpariwisata diadakan hari Minggu, bukan hari Sabtu. Berangkat hari Sabtu dan sampai Minggu, sehingga kita terganggu untuk beribadah. Nah, padahal titah keempat, ya, ingat pada hari Sabat, dan kau harus pergi hari Sabat dan berhenti dari segala aktivitas. Di sini kita dalam polemik pariwisata, berwisata dengan teman-teman, dan pada hari Minggu kita kemana? Nah, disinilah kita bisa mengatasi. Saya waktu dari kantor selalu pergi hari Sabtu sampai Minggu. Saya katakan, cari di tempat pariwisata gereja untuk beribadah. Sehingga dengan pemandu wisata akan memikirkan, kalau pariwisata dicarilah yang ada dekat gereja. Jadi tidak sembarangan mencari tempat. Survei, ada gereja tidak di sana? Ada. Kalau ada, udah tentukan kita pariwisata. Sehingga saya ikut dan mereka menuntun, Pak, gerejanya di sana. Saya ke gereja dulu, baru bersama-sama dengan yang lain. Utara sejati kita harus jelas. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, itu tidak sembarangan. Baru yang lainnya. Jadi jangan kita ikut-ikutan, diajak rekreasi, oh ya ikut, tidak ke gereja. Ya, bisa kita cari. Kami orang Kristen harus ke gereja Minggu. Dicarilah tempat. Jadi semua bisa kita jalankan. Itulah tujuan utama kita, fokus kepada mendengarkan firman Tuhan, baru yang lain akan ditambahkan. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat. Pesan moralnya adalah dapat diambil dari pasal ini bahwa meskipun ya melayani dan berbuat baik sangat penting, kita tidak boleh melupakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan ya menghadirkan diri kita dalam kehadirannya. Ya. Jadi hal ini terlihat dalam perilaku Maria yang memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Sementara ya Marta selalu sibuk dengan persiapan untuk duniawi. Pesan moralnya adalah mana yang lebih kita utamakan. Nah, kemudian menurut para teolog
Jadi pendapat-pendapat daripada teologi, ya. Tindakan Maria mencerminkan sikap yang seharusnya kita adopsi. Tindakan Maria harusnya kita adopsi, yaitu ya memberi prioritas pada hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah, di tengah kesibukan kita sehari-hari. Jadi para teolog mengatakan kita bisa mengadopsi apa yang dilakukan Maria. Di tengah-tengah kesibukan kita, apapun kita lakukan, kita awal selalu lebih dulu berhubungan dengan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian apa implementasi atau penerapan daripada perikop ini? Di sini kisah dua bersaudara, Marta dan Maria, yang memberikan gambaran tentang fokus yang berbeda terhadap pelayanan dan ketekunan dalam belajar dari Yesus. Jadi ada dua bersaudara dengan peran yang berbeda. Yang satu fokus melayani, tapi yang satu sibuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini? Kita diajarkan bahwa mendengarkan dan bersekutu dengan Tuhan adalah hal yang utama. Bahkan lebih penting daripada semua pekerjaan yang kita lakukan. Jadi semua pekerjaan yang mau kita lakukan itu bisa kita tunda untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah implementasi daripada perikop ini. Jadi benar dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 30, carilah dahulu kerajaan Allah, baru ditambahkan yang lainnya kepadamu. Jadi kita utamakan dulu ibadah, baru kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini setiap stimulus dalam hidup kita dan kita respon dengan utara sejati kita. Jadi dalam stimulus yang timbul di dalam diri kita sehari-hari, harus kita respon dengan mendahulukan utara sejati. Cocok enggak? Bagaimana caranya? Ada cara untuk merespon stimulus yang ada. Apakah utara sejati kita bisa terlindungi atau malah terabaikan utara sejati, yaitu berhubungan dengan Tuhan? Disinilah dikatakan begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Setiap stimulus yang datang pada kita, kita harus meresponnya dengan cara be proaktif. Be proaktif, ada 4 anugerah manusiawi yang perlu kita jalankan. Stimulus yang datang, kita harus meresponnya dengan 4 anugerah. Pertama, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita harus sadar sesadar-sadarnya, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di hadapan masyarakat? Siapa saya di hadapan keluarga? Dan siapa saya di hadapan diri sendiri? Itu harus jelas bagi kita. Sehingga kita berawal dari sana, kita bisa saya di hadapan Tuhan mengutamakan. Kemudian yang kedua, kalau ada respon yang mau mengajak kita atau kemanapun, imagination,
Ada enggak jangka panjang? Coba kita lihat. Seperti ada ajakan pariwisata atau berwisata pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Ya. Memang untuk kesenangan baik, olahraga baik, komunitas baik. Tapi berhubungan tidak dengan Tuhan. Nah di sini kita ada imagination. Pariwisata jangka pendek yang kita tempuh. Tetapi berhubungan dengan Tuhan adalah jangka panjang. Disinilah ada imajinasi. Kita harus mengorbankan jangka pendek untuk keperluan jangka panjang. Kalau ada ajakan misalnya kita rekreasi atau main bola atau main tinju menghalangi kita untuk pergi ke gereja, di sini mari kita pikirkan jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang begin the end in mind. Life after life, the new Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Itulah utara sejati kita. Kalau itu kita lakukan, maka setiap stimulus yang datang kita bisa pilih mana jangka panjang, mana jangka pendek. Kalau itu hanya keperluan jangka pendek, mengganggu keperluan kita jangka panjang untuk hidup kekal dan abadi, tunda, ambil keputusan. Kemudian yang ketiga, anugerah manusia yang ketiga, hati nurani. Hati nurani kita berbicara. Hati nurani dihubungkan dengan saya sendiri, dihubungkan dengan keluarga, dihubungkan dengan alam, baru dihubungkan dengan Tuhan. Kalau sesuai dengan diri sendiri, sesuai dengan keluarga, sesuai dengan alam semesta, sesuai dengan Tuhan, jalankan. Tapi ada tapinya. Sesuai dengan diri sendiri, kemauan cocok, dan cocok untuk keluarga, cocok untuk masyarakat, tapi tidak cocok untuk Tuhan. Jangan jalankan. Disinilah hati nurani akan berbicara untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan kuncinya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah mengatakan dalam fokus bulan Juli, setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi setiap stimulus yang ada, kita harus menghubungkannya dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah cocok dengan Tuhan, apapun jalankan. Yang kedua. Kemudian yang keempat, independent will. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah tadi dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita putuskan. Kenapa? Karena setiap orang bebas untuk menentukan pilihan. Dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihan. Pertanggung jawab pilihan itu adalah kepada Tuhan. Kalau ini sudah kita jalankan, semua beres. Maka setiap stimulus yang ada direspon dengan be proaktif. Jalankan, pentingkan jangka panjang, jangan jangka pendek. Saya pengalaman rekreasi, ya. Saya setiap hari baca firman Tuhan dan juga mencoba memberikannya melalui khotbah. Tapi pada saat saya pergi diajak misalnya seperti kami pernah ke Thailand, Malaysia dan Singapura, apakah berhenti kita memberitakan firman Tuhan? Kita bawa itu dan saya bawa itu, kita membawa. Di sana pun bisa kita beritakan firman Tuhan, dimanapun. Karena Musa sudah mengatakan, hukum-hukum Tuhan harus kau baca setiap saat. Pada saat kau rekreasi, pada saat kau bekerja, pada saat kau istirahat, pada saat kau berjalan-jalan, bawa. Jadi tidak ada penghalang. Kita rekreasi, itu kita selalu bawa. Dan juga kemarin saya rekreasi ke Sumatera 13 hari, bawa Alkitab dan firman Tuhan, bawa. Jadi tidak merubah kebiasaan kita di rumah, walaupun kita pergi rekreasi atau pergi ke kampung orang. Karena Injil Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah
baru yang lain akan ditambahkan. Maka pesan daripada perikop ini, utara sejati kita harus jelas dan menyingkirkan semua kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengganggu utara sejati kita. Itulah kesimpulan daripada perikop ini. Maria yang rajin mendengarkan, Yesus mengatakan tidak boleh diambil itu daripadanya. Walaupun Marta merasa terganggu, ya, karena dia tidak membantu, dan seolah-olah Yesuslah penyebabnya Maria tidak membantu dia. Maka Marta menyuruh Yesus untuk memerintahkan kepada Maria. Inilah Marta ada kesalahan di sini, tidak tulus menjalankan pekerjaan. Seharusnya Marta itu tulus menjalankan pekerjaan. Baiklah, adik saya mendengarkan firman Tuhan, saya melayani. Nanti apabila tamu sudah pergi, kami bisa konsultasi dengan adik saya Maria. Selesai. Tidak bersungut-sungut. Nah, kita juga seperti itu. Jangan pernah kita bersungut-sungut karena orang melakukan yang baik, kita malah bersungut-sungut. Jalankan tugas kita. Ambil bagian kita. Orang lain mengambil bagiannya, kita juga mengambil bagian kita. Seharusnya Marta berpikiran, saya fungsi melayani. Ini pun adalah ibadah. Maria mendengarkan firman Tuhan, itu pun ibadah. Jadi, kesimpulan kita dalam hari ini adalah seandainya Marta tidak bersungut-sungut, semuanya berjalan dengan baik. Fungsi pelayanan dan fungsi mendengar. Bagaimana kita dengan para pendeta? Saya sangat menyayangkan kelakuan seorang pendeta, ya. Sudah ditugaskan misalnya pada jam tertentu, misalnya jam 7, dia bertugas untuk berkhotbah. Jemaat masuk, tiba jam waktu, dan pendeta belum datang. Begitu ditelepon, pendetanya mana? Masih tidur. Wah, ini gembala yang baik atau gembala yang memang butuh tidur? Nah, disinilah apa utara sejati tidak jelas. Dan pendeta itu sampai ditelepon dan dia datang, jemaat sudah mulai menjalankan khotbah dan juga sintua yang membacakan misalnya hanya ipola misalnya dibacakan pada saat itu. Khotbah sudah mau selesai dibacakan, datanglah pendeta tersebut. Apa yang terjadi? Apakah pendeta meneruskan? Tidak. Dia masuk ke ruang konsistori. Tidak perlu lagi dia ikut karena sudah diambil alih oleh situ, selesai. Disinilah hati-hati kepada gembala-gembala yang punya tanggung jawab. Firman hari ini adalah teguran pada semua gembala-gembala yang memberitakan firman Tuhan. Dahulukan utara sejati kita, baru yang lain. Jangan sampai terhambat pemberitaan firman Tuhan karena keinginan duniawi yang kita jalankan. Ingat, Roma pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah manusia sempurna yang menyenangkan hati Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, khotbah pada minggu. Semoga khotbah ini menjadi gembala yang baik, mengerti apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Amin. Tuhan memberkati.